sent from the heart of God. All that's way before near to the heart of God, near to the heart of God. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati hamba-Mu ini, sehingga boleh berkata-kata seturut kehendak Tuhan dan semuanya hanya berasal dari surga. Ya Tuhan, bagi kami yang mengikuti perbaktian pada pagi hari ini, kiranya Tuhan mau memberkati kami dengan roh kebijaksanaan, roh kerendahan hati, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan yang kemudian akan menjadi berkat spesial dalam hari Sabat ini. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh perbaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom, selamat Sabat, saudara-saudara, family OCC. Ya, saya senang sekali dan merasa bersyukur kepada Tuhan karena telah diberikan kesempatan untuk membagikan sebagian daripada firman Tuhan dan kesaksian saya, dan mudah-mudahan itu akan memberikan kekuatan, semakin menguatkan iman kita di dalam menghadapi tahun yang baru ini, 2021, hingga juga nanti saat Tuhan datang yang kedua kali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan saya akan share screen. Oke. Sudah bisa terlihat ya? Baik. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Ultimate Hope Amid the Pandemic, yaitu adalah harapan yang terutama, yang terbesar di dalam pandemik. Ya saudara-saudara, kita tahu setahun terakhir ini kita sudah mengalami sesuatu yang belum pernah dialami oleh umat manusia sebelumnya. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat memukul dari berbagai sisi kehidupan kita. Ya, kita telah dihadapkan pada kondisi yang kurang menguntungkan. Ya, Tuhan mengizinkan ini semua terjadi, tentu ada maksud di belakang itu semua. Ada hikmah di balik pandemik yang sedang kita alami. Saya yakin di antara saudara-saudara juga ada yang sudah merasakan dan mengalami dampak dari pandemik yang kita alami selama tahun 2020 kemarin. Dan nampaknya memang di tahun ke depan ini juga masih begitu banyak ketidakpastian yang mungkin membuat kita merasa was-was ya, atau apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan ini. Saudara-saudaraku, kita akan melihat di Alkitab apa yang Alkitab katakan dan apa yang Alkitab sudah sediakan buat kita di dalam kita menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang. Namun izinkan saya untuk mereview sedikit apa yang sudah terjadi di belakangnya. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara, kondisi ekonomi kita di tahun 2020 itu kita sudah masuk ke keadaan resesi. Resesi itu artinya pertumbuhan ekonomi di dalam 2 bulan berturut-turut itu mengalami minus, ya, itu baru disebutkan sebagai resesi. Dan itu Sri Mulyani sudah menyatakan bahwa memang Indonesia sudah masuk di masa resesi, meskipun di akhir tahun kemarin di Desember pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai membaik. Tetapi kalau melihat kondisi di tahun 2021 memang prediksinya masih belum terlalu optimis.
Ya, secara global juga ada yang mengatakan ekonomi dunia akan membaik mungkin di dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan ada yang mengatakan 3 tahun. Nah, sebagai akibat daripada pandemik juga banyak pengangguran ya, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak yang dirumahkan, banyak yang berkurang penghasilannya sebagai akibat dari pandemik. Ya, karena kondisi ekonomi memburuk, akhirnya pengangguran juga meningkat. Banyak perusahaan-perusahaan yang harus gulung tikar, harus mengurangi karyawannya, harus merumahkan, dan lain sebagainya. Dan untuk di daerah kita sendiri di Banten juga ya, ada sekitar 74 perusahaan yang sudah bangkrut atau tutup akibat terdampak pandemi COVID-19. Bahkan ada 19.000 pekerja sudah di PHK. Dan 30.000 orang lebih sudah dirumahkan karena perusahaannya nggak sanggup lagi untuk membayar gaji karyawannya. Nah, angka ini adalah angka akhir tahun kemarin, dan ya kita tidak tahu di hari-hari ke depan apabila ekonomi kita masih terus memburuk, maka tidak menutup kemungkinan angka-angka ini juga akan meningkat. Saudara-saudara, saya juga ingin sharing sedikit ya, karena saya sendiri juga memiliki perusahaan begitu. Jadi saya jadi pengusaha ini belum lama, kira-kira baru awal tahun 2017. Sebelumnya saya juga karyawan begitu. Jadi karena kasih dan karunia Tuhan, saya boleh memiliki usaha sendiri di tahun 2017. Ya memang orang bilang kalau mau sukses, mau kaya, ya jadilah pengusaha, jangan jadi karyawan, itu katanya ya. Ya, tetapi setelah saya mengalami jadi pengusaha, ternyata ya ada suka dukanya begitu ya. Ada tantangan-tantangan tersendiri sebagai pengusaha. Ya, khususnya selama menghadapi masa pandemi ini. Saudara-saudara, dulu ketika sebelum pandemi memang bisnis saya ya lumayan lah, puji Tuhan bisa berkembang dengan baik. Namun memang selama pandemik ini saya juga terdampak dengan adanya pandemik ini. Ya, tapi puji Tuhan juga bagaimanapun kami tetap berusaha agar tidak sampai mem-PHK karyawan, tidak sampai merumahkan karyawan. Ya, ya memang secara revenue menurun. Kalau dulu sebelum pandemi bisa miliaran rupiah tiap bulan, ya di masa seperti sekarang tentu menurun juga karena bisnis saya kan bergerak di bidang pertambangan batu bara. Jadi pekerjaan kami adalah memompa lumpur di tambang batu bara itu. Jadi ketika Cina sebagai pengimpor batu bara terbesar di dunia itu mengalami lockdown, pabrik-pabrik di sana tutup, tentu saja kebutuhan batu bara itu langsung habis gitu. Sehingga suplai batu bara di dalam negeri meningkat banyak sekali, harganya jatuh karena nggak bisa dijual keluar. Nah, karena harga yang jatuh akhirnya ya berdampak juga ke semua kontraktor-kontraktor yang mensupport kegiatan pertambangan itu, termasuk perusahaan saya begitu. Jadi memang menurun cukup banyak di tahun kemarin dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ya setiap bulan itu kami struggle-nya adalah ya bagaimana bisa menggaji karyawan itu. Jadi ada sekitar 50 karyawan lebih, ratusan juta harus kami siapkan untuk bisa supaya keluarga-keluarga mereka tetap bisa dibiayai begitu kan, tidak sampai kesulitan karena kami tahu mereka juga harus ada tambahan pengeluaran untuk beli masker, beli hand sanitizer untuk kebutuhan pandemik ini. Dan ya kami bagaimanapun tetap berusaha agar tidak sampai mengurangi karyawan, tidak sampai merumahkan mereka atau memotong gaji mereka. Jadi puji Tuhan di Lebaran kemarin kami tetap bisa membayarkan THR. Kemudian di Desember kemarin juga yang Kristen juga mendapatkan THR. Meskipun sebagai pengusaha kami ya berjuangnya itu adalah bagaimana bisa membayar mereka gitu. Kalau karyawan kan nggak mau tahu tuh ya. Yang penting tiap bulan terima gaji, haknya diterima begitu. Tapi sebagai pengusaha memang struggle-nya adalah bagaimana ini mempertahankan mereka gitu. Terutama pengusaha Kristen, pengusaha yang tidak. Kalau mungkin pengusaha lain mau cuek-cuekan ya mudah sekali kita mau menghilangkan beban dengan melakukan PHK, mengurangi karyawan dan merumahkan dan memotong gaji. Tetapi bukan seperti itu karena kita lihat di mereka itu ada keluarga, ada anak dan sebagainya yang punya beban sendiri. Jadi saudara-saudara,
ini memang merupakan satu tantangan bagi kita, tidak hanya bagi pekerja tapi juga bagi pengusaha. Nah, jadi itu yang saya akan bagikan adalah bagaimana sih secara personal kita menghadapi kondisi ekonomi seperti sekarang. Ya, jadi ini tentu tidak mudah. Kalau untuk masalah ekonomi di Indonesia, biar pemerintah yang urus begitu. Tetapi bagaimana kita mengurus diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita menghadapi kondisi yang sungguh cukup sulit ini. Nah, kita akan melihat dari Bible ya. Di situ sebetulnya sudah ada prinsip-prinsip finansial yang bisa mengencourage kita ya untuk bagaimana kita menghadapi kondisi-kondisi yang buruk seperti ini. Ini adalah pertama kalinya di dunia secara global kita mengalami kondisi yang buruk, tetapi hal seperti ini bukan hanya kali ini saja. Kalau kita dalam kondisi ekonomi keluarga maupun ekonomi dunia yang baik-baik saja, kita nggak merasakan apa ya. Tapi kalau kondisi seperti ini kan kita sulit sekali. Dan ini terjadi tidak hanya kali ini, mungkin ke depan juga akan kejadian hal-hal seperti sekarang ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan meminta hikmat Tuhan untuk membaca dari Alkitab. Bagaimana kita memahami di situ ada three eternal principles, ya. Bagaimana kita dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk itu kita akan menikmati kasih Tuhan. Kita akan rejoice dalam Tuhan. Kita akan tetap merasa damai, sejahtera di dalam Tuhan. Nah, prinsip yang pertama adalah ini, ya, accept the eternal truth. Christ is the creator of this world and the owner of everything in it. Saudara-saudaraku, prinsip-prinsip yang saya ambil dari Alkitab ini adalah apa yang betul-betul saya alami ya selama perjalanan bisnis saya belakangan ini. Ya, saya ingin mencari tahu bagaimana sih kita bisa melewati ini semua dengan damai sejahtera, tetap bisa jalankan bisnis, tetap menikmati berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita mencari tahu apa itu yang ada di dalam Alkitab. Ternyata tiga prinsip inilah yang saya temukan dan itulah yang menguatkan saya untuk menjalani kondisi bisnis yang tidak menguntungkan karena kondisi ini saya yakin bukan hanya kali ini tapi sampai ke depan pun itu akan terjadi lagi karena namanya bisnis di dalam 2 sahabat yang lalu kalau tidak salah ya Pak Purwa juga menjelaskan itu kurva ya, itu naik dan turun ya, itu akan selalu terjadi. Nah, yang pertama prinsipnya adalah kita harus menerima kebenaran kekal bahwa Kristus adalah pencipta dunia ini dan pemilik dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Ini yang seringkali kita lupa gitu ya, bahwa segala sesuatu ini hanyalah milik Tuhan gitu. Bukan milik kita sendiri. Apapun yang kita miliki, harta kita, uang kita, segala sesuatu yang kita miliki, tanah kita, rumah, mobil apapun, itu sebetulnya adalah hanya semata-mata milik Tuhan. Ya. Saya kutip dari nyanyian Raja Daud ya, dalam Mazmur 50 ayatnya 10 dan 12. Ya, kita tahu Raja Daud adalah raja yang kaya ya. Jadi sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan dan gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Ini adalah pernyataan Tuhan sendiri ya kepada kita. Di ayat 12 dikatakan, punyakulah dunia dan segala isinya. Jadi ini adalah pernyataan Tuhan tentang kepemilikan daripada dunia ini. Dalam Mazmur 104 ayat 24 dan 25. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Sekali lagi dikatakan bahwa bumi penuh dengan ciptaanmu. Nah, saudara-saudaraku, mengapa dunia ini menjadi milik Tuhan? Ada 2 hal. Pertama, karena memang Tuhan menciptakan dunia ini, sudah menciptakan dunia ini. Namun pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, maka mereka kehilangan kekuasaannya. Sehingga yang berkuasa di dunia ini adalah setan yang berkuasa, begitu ya. Nah, sehingga kehilangan kekuasaan. Nah,
Tetapi Tuhan telah menebus kembali. Menebus artinya adalah membayar kembali, ya, membayar kembali, menebus kembali, memiliki kembali dunia ini dari penebusan di atas kayu salib, ya. Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran, yaitu merefer kepada kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa dan dosa-dosamu. Tetapi Tuhan telah membuktikan dengan matinya Yesus di atas kayu salib dan bangkit dari antar orang mati, maka itu telah memiliki kembali dunia ini. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi saudara-saudara, itulah hal kedua yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan memiliki kita, memiliki dunia ini, ya, karena Tuhan telah menebusnya kembali di atas kayu salib. Itu dinyatakan di dalam Yesaya 43 ayat 1. Kemudian dalam Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, jadi semua kemampuan kita untuk bisa bekerja, menghasilkan uang, talenta yang kita miliki, ya, pekerjaan kita, semua itu hanya dari Tuhan yang memberikan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab tidak banyak ayat yang diawali dengan ingatlah, ya. Salah satunya adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Ayat kedua yang saya temukan adalah ini, yang terkait dengan masalah kepemilikan atau materialis yang kita miliki, ya, kekayaan, uang dan segala sesuatunya. Tuhan juga mengatakan haruslah engkau ingat, sama seperti Tuhan mengatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tentang harta kekayaan, Tuhan juga mengatakan ingatlah bahwa Tuhan yang memberikan kepadamu. Dan semua talenta, semua keahlian kita, semua skill kita, semua cara kita untuk bisa mendapatkan harta, itu hanyalah pemberian atau kasih karunia daripada Tuhan. Ya. Pengkhotbah 5 ayat 19. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta, benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, itu pun karunia Allah. Jadi ini adalah orang yang paling kaya di dunia pada zaman Perjanjian Lama, saudara-saudara, ya. Raja Salomo adalah raja yang paling kaya, memiliki segala sesuatu, ya. Orang sekaya itu pun mengatakan bahwa semua kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmati itu semua itu hanyalah karunia dari Allah, ya. Dan semua jeripayah untuk mendapatkan harta, mendapatkan kekayaan, itu juga karunia Allah. Nah, lalu pertanyaannya, lalu apa peran kita? Apa yang Tuhan katakan, siapa kita di dalam hal harta atau segala sesuatu milik Allah yang ada di dunia ini? Kalau kita baca dari 1 Korintus 4 ayat yang kedua, di situ dikatakan, moreover it is required in stewards that a man be found faithful. Jadi saudara-saudara, ternyata Tuhan itu di dalam kaitannya dengan kepemilikan harta dan kekayaan di dunia ini yang sesungguhnya milik Allah, kita ini disebut sebagai stewards. Ya, saya memang sengaja mengambil versi bahasa Inggrisnya karena kalau saya baca di bahasa Indonesianya itu kurang pas karena diterjemahkan stewards itu sebagai pelayan-pelayan, padahal sesungguhnya istilah steward sendiri itu bukan pelayan gitu ya. Nah, menurut kamus bahasa Inggris itu saya temukan kata steward itu artinya a person who manage another's property or financial affairs
one who administers anything as the agent of another or others. Jadi steward ini bukan sekedar pelayan, tetapi dia adalah seseorang yang memanage properti, kepemilikan atau finansial milik orang lain gitu ya. Jadi di dalam Alkitab tadi, ayat tadi disebutkan bahwa kita ini sebagai steward. Nah, jadi kita ini hanyalah diizinkan untuk memanage ya semua ciptaan dan kepemilikan Tuhan di atas dunia ini. Nah, ini semakin menguatkan ya bahwa memang segala sesuatunya itu adalah hanya karunia Allah gitu kepada kita sebagai stewards, sehingga kita hanya mengelola itu semua. Nah, prinsip yang kedua, jadi tadi yang pertama adalah kita menerima kebenaran kekal bahwa Tuhan adalah pencipta dan pemilik dari segala sesuatu yang ada. Ya. Nah, yang kedua bahwa percaya, ya, believe that the Christ that created you and redeemed you cares for you and will provide you. Jadi setelah kita percaya bahwa Tuhan telah menciptakan kita dan menebus kita di atas kayu salib, Tuhan juga menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, ini adalah prinsip kedua yang saya temukan di dalam bagaimana kita dalam menghadapi masalah-masalah sulit ini. Saudara-saudara, kalau kita tidak memahami ketiga prinsip ini, seperti halnya orang-orang di luar sana, itu banyak yang stres, saudara. Ya, banyak yang depresi karena mereka tidak memahami ketiga prinsip kekal dari Alkitab ini tentang finansial, gitu. Kita sebagai pengusaha itu juga mesti memahami ketiga prinsip ini sehingga kita bisa merasa damai sejahtera di dalam menjalankan usaha gitu. Jadi karena ini sangat penting sekali ya bagi kita semua yang mungkin sekarang juga pengusaha atau nanti di masa depan akan menjadi pengusaha gitu ya. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya, nah itu bagaimana kita bisa memenuhi ini semua kebutuhan-kebutuhan kita. Itu dituliskan di dalam Filipi 4 ayat 19. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Saudara-saudaraku, ini ayat yang sangat luar biasa ya. Jadi ini adalah menyatakan bahwa Tuhan membackup semua kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, ini jelas dituliskan di sini adalah God will meet all your needs, ya, bukan all your wants. Jadi bukan keinginan, tetapi kebutuhan, ya. Kebutuhan-kebutuhan kita itu di backup berdasarkan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, ini hal yang luar biasa ya. Kalau kita biasanya kan di kehidupan kita hari-hari kan kita ingin mendapatkan backup atau jaminan bagaimana sesuatu kehidupan itu bisa membuat kita merasa aman dan nyaman. Ya, saya juga demikian. Misalnya saya punya alat berat itu ya di tambang, itu kita asuransikan. Ya, asuransi adalah merupakan backup dari perusahaan asuransi ketika terjadi insiden atau sesuatu kerusakan di dalam alat berat yang saya miliki. Jadi ketika terjadi insiden, maka kita bisa klaim ke asuransi dan asuransi akan membackup sebatas polis yang kita sudah sepakati. Jadi di situ ada batasnya. Ya, begitu juga dengan asuransi kesehatan. Saya memiliki kartu sakti ini. Jadi kartu ini bisa saya pakai kalau misalnya sakit ya, pergi ke rumah sakit, maka dengan menggunakan kartu itu, maka seluruh biaya untuk berobat itu akan di-backup, akan dibayar oleh asuransi dan sesuai tagihan. Mau berapapun tagihan itu akan dibayar. Jadi boleh dibilang unlimited ya. Ya, saudara-saudara, tetapi backup dari perusahaan asuransi itu hanya ada batas-batasnya, hanya sebatas dari kemampuan atau kekuatan daripada perusahaan asuransi tersebut yang menjamin kita. Tetapi saudara-saudaraku, di dalam Kristus kita telah dijamin according to the riches of His glory in Christ Jesus. Jadi saudara-saudara, Tuhan yang menciptakan kita, telah menebus kita. Pemilik dunia inilah yang membackup
kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi saudara-saudara, saya itu tidak pernah lagi khawatir akan backup dari Tuhan. Ya, kalau dulu sebelum saya mengenal kebenaran, karena saudara-saudara tahu, ya saya baru menerima kebenaran ini sekitar 16 tahun yang lalu, gitu ya. Tetapi sekalipun sudah menerima kebenaran ketika saya dulu bekerja jadi karyawan, mulai jadi pengusaha, itu saya selalu khawatir, stres saudara-saudara, bagaimana ini untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan ini. Tetapi sekarang berkat Tuhan, saya mempelajari Alkitab lebih dalam, dan saya menemukan ini, bahwa tidak usah khawatir, Tuhan kita kaya raya, Tuhan kita yang menciptakan dunia ini, menyediakan segala kebutuhan kita. Ya memang berbeda ya kebutuhan dengan keinginan. Kita misalnya bisa pakai tas, ya kalau ibu-ibu nih pakai tas yang, ya kalau butuh tas kan banyak pilihan gitu ya. Ada tas yang biasa, ada yang branded, yang mahal sekali. Nah kalau namanya butuh ya asalkan itu tas yang bagus ya kita pakai begitu. Tetapi ada keinginan yang lebih mahal, lebih bermerek. Nah, ini berbeda. Tetapi kalau kita meyakini bahwa Tuhan menyediakan semua kebutuhan dasar kita, tidak usah khawatir, saudara-saudara. Ya, Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya buat Anda dan buat saya. Karena Tuhan kita maha kaya. Tuhan kita adalah Sang Pencipta dan Penebus kita. Nah, seringkali kita bertanya ya, aduh gimana untuk makan kita, untuk apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. 3 hal ini yang disebutkan di dalam Alkitab ya, kebutuhan dasar ya. Apa itu? Makan, minum, dan pakaian ya. Itu dituliskan itu, udah jelas tuh di Matius 6 ayat 31 sampai 33. Tidak usah khawatir. Tuhan tahu kok ya, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu, memerlukan semuanya itu. Di ayat 33 dikatakan, tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu yang mana? Yang 3 hal tadi, makan, minum, pakaian, akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang terutama adalah mencari dulu kerajaan Allah dan mencari kebenaran Tuhan. Maka yang lain-lain itu tidak usah khawatir, akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, ini yang membuat kita menjadi tentram, ya, menjadi damai sejahtera. Karena Tuhan kita yang kaya, yang maha segalanya, yang membackup kita setiap hari. Tidak usah khawatir, ya. Cari dulu kerajaan Allah, cari dulu kebenaran Tuhan. Ya, itu semuanya akan disediakan oleh Tuhan. Memang tidak mudah, saudara. Tidak mudah memahami ayat ini. Perlu mengalami, ya, perlu mengalami naik turun, pasang surutnya kehidupan. Saudara-saudara, saya juga orang yang sudah pernah mengalami sampai titik nol dan minus, ya. Kalau soal misalnya kebutuhan ya, kebutuhan dasar hanya untuk beli makan, minum, susu untuk anak, sampai harus menggadaikan perhiasan, menggadaikan barang-barang, itu saya sudah pernah ngalami gitu ya. Tetapi sesuatu yang baik pun sudah juga kami alami. Jadi memang tidak mudah untuk bisa memahami ayat ini kalau kita memang belum betul-betul mengalami itu, ya. Banyak orang yang stres, depresi, ya terutama selama masa pandemi. Ini saya dapatkan di berita ya di republika.co.id. Saudara, 67% masyarakat depresi. Bukan main-main ini saudara. Ya, 67% itu banyak sekali. Macam-macam bentuknya. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ya, ada yang sampai bunuh diri saudara gara-gara terkena COVID-19. Ya, diperiksa PCR positif. Stres, bunuh diri, banyak saudara. Kalau baca di koran atau di berita yang lompat dari rumah sakit ya dari lantai 3 dan sebagainya, itu banyak. Kemudian ada suami istri juga yang saya baca berita sekitar 2 bulan yang lalu bunuh diri dari rukonya karena bisnisnya bangkrut gara-gara COVID-19. Banyak yang depresi saudara. Jadi ini bukan hal yang gampang gitu untuk melalui kondisi saat ini ya. Banyak yang stres, banyak yang depresi gitu. Ya, karena mereka belum memahami
tiga prinsip Alkitab yang mengenai finansial tadi. Ya, saudara, apapun yang kita alami, bahkan pandemi saat ini, itu tidak akan menghapus janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan yang sangat indah itu adalah satu kepastian buat kita. Tidak peduli kondisi ini lagi pandemi atau tidak, ya, janji Tuhan itu tetap sama dari dulu hingga Maranatha. Nah, saudara-saudara, kita juga perlu melihat apa yang terjadi pada akhir zaman ketika Tuhan nanti akan datang, ya, menjelang kedatangan Tuhan nanti. Kalau kita baca di kitab Wahyu, saudara-saudara, memang untuk membahas atau mempelajari kitab Wahyu ini, nubuatan ini memang cukup perlu waktu lama, tetapi kita sudah bisa pernah membaca, ya, dan ini hanya ambil yang sebagian saja, bahwa nanti ketika menjelang kedatangan Tuhan, kita akan mengalami satu kondisi yang lebih parah dari sekarang, saudara. Gitu. Jadi inilah anggap saja sebagai satu latihan begitu. Karena ibarat kata kita mau jadi juara dunia angkat berat gitu ya. Tetapi kalau latihannya cuma setahun sekali ngangkat beban cuma 1 kilo, ya nggak akan jadi juara dunia begitu. Jadi kondisi-kondisi buruk, keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan diizinkan Tuhan untuk terjadi dan kita alami saat ini, itu bukan tanpa maksud gitu ya. Apabila kita tetap setia dan kita tetap dalam damai sejahtera menghadapi ini semua, ini sebetulnya adalah semakin menumbuhkan kita, kekuatan kita untuk menghadapi masa-masa yang lebih sulit. Ya, saya tidak tahu apakah kita yang ada berbakti saat ini akan mengalami masa-masa kesukaran yang di menjelang Tuhan akan datang nanti. Tetapi apabila kita tetap bisa melewati yang sekarang, keluarga kita bisa melewati semua, maka kita juga akan bisa melewati masa-masa sulit ketika Tuhan akan datang nanti. Di situ dikatakan di Wahyu 13 ayat 17 bahwa ada saatnya tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang tersisa menjelang kedatangan Tuhan nanti, bahkan jual beli pun bisnis nggak bisa, saudara. Ya, yang bisa siapa? Ya mereka yang memakai tanda binatang itu. Ya, bukan umat-umat Allah pilihan yang setia menantikan kedatangan Tuhan. Ya, ada saatnya itu. Kalau sekarang masih enak ya, kita masih bisa jual beli, masih ini dan itu, berusaha ini dan itu. Tapi nanti tiba saatnya ketika tidak seorang pun dapat membeli atau menjual. Punya uang pun tidak ada artinya, saudara. Ya. Nah, bagaimana inilah, saudara, tertulis juga di Efesus 3 ayat 20, ya, bahwa jangan khawatir dengan apa yang bisa Tuhan sediakan. Ya, Tuhan akan memberikan atau menyediakan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ya, ini yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan maha segalanya. Dia adalah pencipta, pemilik yang maha kaya. Jadi dia bisa ya melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Mungkin kita sedang berdoa untuk bisa lepas dari masalah keuangan, dari masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi percayalah bahwa Dia bisa menyediakan dan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan bahkan. Nah, saudara-saudara, masuk ke prinsip yang ketiga. Ya, prinsip ketiga. Ini yang paling ujung yang sangat penting, yaitu choose to reorder your priorities in view of the coming of Jesus. Ya, jadi ketika kita mengalami hal seperti ini, kita perlu mengatur kembali prioritas-prioritas kita di dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudara, ini yang paling utama ya, bahwa ultimate hope kita sebetulnya adalah the coming of Jesus. Ya. Pertanyaannya, apakah ketika Yesus datang nanti kita diselamatkan? Ya kan begitu. Jadi kita sih sebetulnya sudah diselamatkan, jangan kehilangan keselamatan itu ya. Oleh karena itu prinsip ketiga adalah marilah kita sekarang menyusun kembali prioritas-prioritas kita di dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi 3 prinsip finansial yang sudah diajarkan Alkitab kepada kita ini akan
membuat kita mampu untuk melewati segala krisis finansial. Ya, memang kita harus berserah kepada Tuhan di dalam survive di dalam krisis finansial, tetapi Tuhan sudah memberikan janji-janji dan memberikan tiga prinsip yang sangat penting bagaimana kita bisa menghadapi finansial krisis yang kita hadapi. Kalau tidak, saudara, maka kita akan mengalami depresi tadi. Ya. Nah, jadi saya ulangi, tiga prinsip apa yang dituliskan di dalam Alkitab yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk menghadapi krisis finansial. Yang pertama, menerima kebenaran kekal bahwa Tuhan adalah pencipta dunia ini dan pemilik segala sesuatu di dalamnya. Kedua, Tuhan itu, Tuhan yang sama, yang telah menciptakan Anda dan saya, telah menebus Anda dan saya, juga peduli kepada Anda dan saya, menyediakan semua yang kita butuhkan, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Ketiga, marilah kita menyusun kembali prioritas-prioritas kehidupan kita dalam segala hal untuk kedatangan Yesus. Saudara-saudara, ini ada pesan juga ya dari dari Yakobus 5 ayat 1 sampai 5 ya. Jadi ini adalah pesan kepada orang-orang kaya ya. Ayat 1. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ini adalah satu amaran ya. Ayat kedua, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Nah, ini satu catatan, saudara, saya bold di situ. Bahwa kita ini sedang menghadapi hari-hari terakhir gitu ya. Jadi mereka yang hanya berfokus ya, memfokuskan prioritas-prioritas hidupnya bukan kepada kedatangan Yesus, tetapi hanya untuk mengumpulkan harta. Ya, itu tidak akan berarti. Di ayat 1 tadi dikatakan sengsara yang akan menimpa kamu. Jadi kita akan mengalami apa? Kesengsaraan ketika kita di hari-hari terakhir ini, ya, di zaman akhir ini kita hanya berfokus mengumpulkan harta, ya, mengumpulkan kekayaan, ya, kita akan mengalami sengsara. Memang kita tidak bisa hidup tanpa uang, saudara. Ya, zaman sekarang kita perlu uang. Ya, kalau enggak kita bagaimana bisa membeli beras, membeli susu, membeli kebutuhan yang lain-lain, membayar sewa, membayar cicilan dan sebagainya. Tetapi uang itu bukan segalanya. Ya, tidak ada salahnya kita mengumpulkan banyak uang. Ya. Tidak ada salahnya kita menguasai uang, tetapi jangan sampai hidup kita dikuasai oleh uang. Ya, mungkin saudara-saudara pernah membaca quote seperti ini, ya. Mungkin bukan yang pertama kalinya, ya, bahwa uang itu bisa membeli tempat tidur, tapi tidak bisa membeli kenyenyakan, ya, tidak bisa membeli kenikmatan tidur, ya. Uang bisa membeli jam, tetapi not time, ya, bukan waktu, ya. Uang bisa membeli buku, tapi tidak bisa membeli pengetahuan, dan sebagainya. Jadi ini kita diingatkan lagi bahwa uang bukan segalanya. Nah, siapa mencintai uang, itu tidak akan puas. Dan siapa mencintai kekayaan, juga tidak akan puas. Itu sia-sia. Pengkhotbah 5 ayat 10. Jelas-jelas, saudara. Mencintai uang, mencintai kekayaan, itu sia-sia. Ya. Tetapi pertanyaannya, ya ini ada satu kejadian ya di bulan Desember yang lalu. Ya, ada menteri yang korupsi dan tertangkap tangan oleh KPK. Ya, KPK. Nah, korupsi apa? Yaitu korupsi izin ekspor benih lobster atau benur ya. Saudara-saudara sudah membaca berita ini. Ya, ketika tangkap tangan didapati begitu banyak harta atau benda-benda yang dibeli dari hasil korupsi ya. Di situ ada sepeda ya, sepeda yang harganya kayaknya itu ratusan juta, ada jam Rolex ya, ada macam-macam sekali ya. Nah, ini adalah suatu kesia-siaan ketika kita memiliki kuasa, kita memiliki power, jabatan, lalu kita hanya berfokus
untuk bagaimana menggunakan jabatan, menggunakan posisi kita untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan, berfokus kepada keinginan daripada kebutuhan. Ya, tidak mengutamakan Yesus, ya, kedatangan Yesus. Maka lebih cenderung dipengaruhi menjadikan uang segala-galanya. Ya, ini yang terjadi, saudara. Ini adalah satu kenyataan, ya, bukan cuman teori, tetapi inilah yang terjadi. Tidak lama setelah itu, satu lagi menteri, Juliari Batubara, ditangkap lagi karena apa? Mengkorupsi bansos untuk orang-orang yang terdampak COVID. Ya, dari mana korupsinya? Dapat komisi 10.000 rupiah per paket sembako. Ya, jadi dikalikan aja berapa banyak sembako yang akan dibagikan. Nah, itulah miliaran rupiah ya yang sudah dia terima, kalau tidak salah 17 miliar itu uang cash yang ditunjukkan oleh KPK. Ya, saudara-saudara, inilah satu contoh ya. Orang bahkan sudah jadi menteri tentu tidak mudah ya, melalui banyak tahap ya. Pengalaman hidupnya juga sebagai pemimpin di partai sudah cukup lama ya. Tetapi ketika hidup ini mengutamakan uang, harta, posisi, maka hal-hal seperti inilah yang bisa terjadi ya. Saudara-saudara, bukan berarti Alkitab melarang kita untuk kaya ya, tidak, saudara ya. Banyak tokoh di Alkitab yang kaya. Ada 10 orang saya catat. Raja Salomo, ini raja semua nih ya, nomor 1 sampai 9. Ya, yang di Perjanjian Baru hanya satu tapi tidak disebut namanya. Siapa dia? Orang muda yang datang kepada Yesus ya. Jadi saudara, di Alkitab itu banyak sekali orang-orang kaya ya. Tetapi tidak semua memang dari kekayaannya itu memuliakan Tuhan. Justru banyak di antara raja-raja Israel itu yang karena kekayaannya, karena kekuasaannya justru jatuh ke dalam dosa. Ya, meskipun sebagian juga berbalik kembali, bertobat kepada Tuhan. Kita sudah mendengar begitu banyak cerita dari ke-10 orang atau tokoh yang paling kaya di Alkitab ini. Ya, Raja Salomo adalah yang paling kaya, memiliki segalanya. Ya, jadi tidak ada salahnya kita sebagai orang percaya untuk memiliki kekayaan. Ya, tetapi hendaknya kekayaan itu, harta kita, kepemilikan yang kita dipercayakan Tuhan untuk mengelolanya, itu kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk keserakahan kita, bukan untuk kesombongan kita sendiri. Karena ujungnya adalah sia-sia. Saudara-saudara, kita belajar dari Wahyu lagi gitu ya, di Wahyu 18. Ini Wahyu 18 ini sebetulnya kelanjutan dari Wahyu 14 gitu. Ya. Wahyu 14 bicara tentang 3 malaikat, di Wahyu ke pasal 18 bicara ada malaikat keempat ya. Ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ini malaikat keempat ini powernya 3 kali lebih besar dibandingkan dan pengaruhnya lebih besar dibandingkan malaikat 3 malaikat yang ada di Wahyu 14. Nah, siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang telah dimateraikan, 144.000 orang itu, yang memberikan peringatan terakhir kepada dunia pada saatnya nanti. Bahwa di ayat 2, ya, inilah peringatan oleh malaikat keempat itu, bahwa sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung najis yang dibenci. Saudara-saudara, di zaman nanti ya, ketika Tuhan mau datang, itu akan ada penyatuan mata uang, penyatuan kekuatan politik, penyatuan gereja juga. Hukum hari Minggu akan diberlakukan ya. Itulah yang disebut dengan Babel ya. Nah, malaikat keempat itu adalah orang-orang yang telah dimateraikan, yang memberikan peringatan yang terakhir kalinya. Dia memiliki kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Nah, salah satu yang perlu menjadi perhatian kita yaitu di ayat yang ke-16.
mereka ini siapa? Mereka ini adalah ya malaikat keempat itu. Ya. Dia mengatakan, celaka, celaka, kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Saudara-saudara, ini bicara tentang kekayaan. Ini bicara tentang harta. Apa katanya? Apa amarannya? Apa peringatan terakhir oleh malaikat keempat itu? Dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Jadi saudara, ini mengatakan sekali lagi kepada kita semua bahwa itu semua tidak ada artinya. Dalam 1 jam saja semua kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari kisah-kisah di Perjanjian Lama, itu juga ada, kan Perjanjian Lama itu memberikan gambaran apa yang akan terjadi juga di masa depan gitu ya. Nah, kita kalau baca dari kitab Yesaya, itu Yesaya ini kan dia mulai menjadi nabi ketika menjelang Raja Uzia itu meninggal. Ya. Kemudian dia bernubuat selama kurang lebih 40 tahun sesudahnya di masa-masa beberapa raja setelah Uzia. Dan apa yang dia katakan? Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini bahwa pada saat Raja Uzia itu mati, ya, saat itu kan dia diserang oleh musuh-musuhnya ya, dikepung gitu, sudah nggak bisa apa-apa. Jadi suatu kondisi yang sulit juga seperti sekarang. Tetapi Nabi Yesaya mengatakan, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi, ya, kekuasaan Tuhan di atas segala-galanya. Nah, saudara-saudara, itu adalah 3 prinsip finansial yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam menghadapi masa-masa sulit yang nanti juga belum tentu akan lebih baik, justru akan lebih sulit lagi. Ya, bicara tentang yang ketiga, the coming of Jesus, itu adalah harapan kita. Nah, apa itu harapan atau hope? Harapan atau asa adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan, akan didapatkan. Jadi sifatnya akan atau di masa depan. Ya, yaitu sesuatu yang baik yang akan terjadi kapan? Bukan sekarang, tetapi di masa yang akan datang. Itu namanya harapan. Nah, pada umumnya harapan berbentuk abstrak, tidak kelihatan, tetapi diyakini, bahkan terkadang dibatin dan dijadikan sugesti agar terwujud. Ini adalah pemahaman harapan dari kamus, ya. Nah, namun ada kalanya harapan tertumpu pada seseorang atau sesuatu. Ya, itu kata dunia ya tentang harapan. Ya, bagaimana kata Alkitab? Pengharapan Alkitabiah itu berkenaan pertama dengan masa depan, ya sama dengan pengertian pengharapan secara duniawi. Di dalam Roma 8 ayat 24 dan 25, di situ dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ini mengartikan bahwa harapan itu adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak bisa kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi ini menegaskan bahwa pengharapan Alkitabiah itu berkenaan dengan masa depan. Nah, apa bedanya harapan dunia dengan harapan Alkitabiah, saudara? Pengharapan dunia itu belum tentu terjadi. Ya, harap-harap cemas, ya. Iya kalau nanti lebih baik. Iya nanti kalau sembuh dari COVID, kalau enggak bagaimana? Ya, iya nanti kalau bisnis bagus, kalau enggak ya berharap saja, ya berharap yang tidak ada kepastian. Tetapi pengharapan Alkitabiah, pengharapan kita semua, pengharapan saudara dan saya adalah pengharapan yang sudah pasti terjadi. Ya, tidak perlu diragukan, hanya waktunya saja yang kita tidak tahu. Ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta hal baik akan terjadi, ya kita meminta Tuhan akan kebutuhan kita doakan. Nah, tinggal menunggu jawaban dari Tuhan. Kalau pasti dijawab. Cuman kapan jawaban itu akan terima, itu adalah rahasia Tuhan sendiri. Tetapi janji itu adalah pasti. Sama seperti halnya kita mengharapkan
kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apakah Tuhan Yesus pasti datang? Pasti datang, saudara. Tapi kalau ditanya kapan, ya kita tidak tahu. Itu misteri Allah sendiri. Meskipun Tuhan sudah memberikan tanda-tandanya. Jadi kita hanya bisa membaca tanda-tanda kedatangan Tuhan, tetapi kapan waktu yang pasti kita tidak tahu. Tetapi janji Allah adalah, atau pengharapan kita adalah satu kepastian, ya, kepastian yang akan kita dapatkan. Dengan kata lain, pengharapan Alkitabiah tidak dapat dipisahkan dari iman kita yang kokoh. Apa itu iman? Kita sudah belajar sama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Ya, jadi saudara-saudara, percaya kepada Tuhan, kita memiliki pengharapan yang pasti, berbeda dengan harap-harap cemas tadi, ya, yang pengharapan dunia yang tidak tentu, ya, akan terjadi atau tidak. Nah, pengharapan orang percaya itu tidak boleh didasarkan pada dua hal, ya. Banyak ayat yang sudah menyatakan ini. Pertama, janganlah didasarkan atau di pengharapan itu berdasarkan pada sesama manusia, ya, atau harta benda atau uang. Tadi kita sudah banyak baca di depan, ya, bahwa pengharapan orang percaya hendaknya tidak didasarkan atas sesama manusia dan harta benda atau uang. Sebaliknya kepada siapa? Pengharapan kita haruslah pada Allah, anaknya Yesus dan firman-Nya. Jadi itu adalah pengharapan atau ultimate hope kita, yaitu tidak didasarkan pada manusia, pada harta atau uang, tetapi hanya kepada Yesus saja. Nah, ada begitu banyak isi daripada pengharapan orang percaya, ya, ada 7 setidaknya yang saya catat, ya. Kita mempunyai pengharapan dalam kasih karunia dan pembebasan Allah dari penderitaan yang kita alami dalam kehidupan sekarang. Saudara-saudara, semua kesusahan, kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita saat ini itu sifatnya hanya sementara, ya. Kita punya pengharapan akan dibebaskan oleh Allah sendiri dari penderitaan yang kita alami saat ini. Kita mempunyai pengharapan bahwa akan datang saatnya ketika semua penderitaan kita di bumi akhirnya akan lewat, hilang, ya. Ketika bumi tidak lagi tunduk kepada kejahatan dan bila penebusan, kebangkitan tubuh kita akan terjadi. Yang kedua. Yang ketiga, kita mempunyai pengharapan akan penggenapan keselamatan kita. Kita juga mempunyai pengharapan akan rumah kekal di langit yang baru, di kota itu yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Yang kelima, kita juga rindu, ya, bila nanti akan terangkat dari bumi untuk berjumpa dengan Tuhan sendiri di udara. Dan kita akan melihat Dia sebagaimana adanya, dan yang ini yang penting, saudara, kita akan diubahkan menjadi seperti Dia, ya. Yang keenam, kita memiliki pengharapan akan menerima mahkota-mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, dan mahkota kehidupan. Yang terakhir, kita mempunyai pengharapan akan hidup kekal di surga. Nah, di sini dikatakan, hidup yang pasti akan dianugerahkan kepada semua orang yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah saudara-saudara pengharapan ultimate kita, ya, di dalam menghadapi masa pandemi ini yang akan pasti berlalu, ya, akan pasti berlalu, dan kita diberikan janji-janji yang indah bahwa kita akan masuk di dalam kerajaan surga, dan itu adalah pengharapan yang pasti di dalam hidup kita. Nah, marilah kita menjadikan pengharapan kita, ultimate hope kita, menjadi sauh atau jangkar, ya, di tengah-tengah kehidupan ini. Ya, Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Di situ dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara tahu jangkar itu kan untuk membuat posisi kapal atau ponton supaya dia tidak bergoyang ketika kena arus ataupun kena pasang surut gitu. Jadi sama seperti kehidupan kita, saudara. Ketika kita memiliki pengharapan, kita lemparkan jangkar itu, ya, pengharapan itu untuk membuat kita kuat dalam menghadapi gelombang, ya, gelombang laut itu, gelombang kehidupan kita, pasang surut kehidupan kita. Nah, kita setelah memiliki pengharapan yang pasti, saudara, ya, jadikanlah itu sauh atau jangkar agar kehidupan kita
biarpun dilanda oleh ombak, dilanda oleh pasang surut, kita tetap akan bertahan. Saudara-saudara, mudah-mudahan yang kita bagikan ini ya menjadi berkat, ya menjadi berkat bagi kita semua di dalam hari Sabat yang indah ini, bahwa kita sudah diingatkan kembali. Ini bukan sesuatu yang baru, saudara. Ini sudah tertulis di Alkitab cukup lama, ya. Hanya saja ini mungkin kita lewatkan, ya. Tetapi melalui pengalaman hidup saya selama ini, dan inilah yang saya temukan sehingga membuat hidup saya menjadi lebih damai sejahtera. Yaitu 3 hal prinsip finansial yang sudah dinyatakan dalam Alkitab. Pertama, A. Accept the eternal truth, Christ is the creator of this world and the owner of everything in it. Yang kedua, B. Believe that the Christ that created you and redeemed you cares for you and will provide you. Yang ketiga, C. Choose to reorder your priorities in view of the coming of Jesus. Saudara-saudara, mudah-mudahan apapun kesulitan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, kita bisa lalui dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, saat ini juga kalau bicara COVID-19, sebagai kesaksian pribadi juga bahwa mama saya di Blitar umur 73 tahun juga sedang mengalami COVID-19 dan mudah-mudahan sudah dalam proses recovery dan besok rencananya akan dilakukan PCR. Ya, saya berdoa kepada Tuhan mudah-mudahan bisa segera negatif dan bisa kami ajak untuk tinggal bersama-sama ya di Jakarta. Jadi memang mama saya sebatang kara di Blitar ya, umur 73 tahun ya, sendirian di sana dalam keadaan seperti ini memang cukup berat. Tetapi dan juga mama saya belum menerima kebenaran juga gitu ya. Jadi kita mendoakan, saya selalu berdoa kepada Tuhan ya kiranya segera dilewatkan dari COVID-19 dan bisa berkumpul bersama kami di sini. Saudara-saudara, itu yang bisa saya sharingkan di dalam kesempatan yang indah ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengizinkan kami sekali lagi untuk mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita semua tentang bagaimana kita bisa melewati krisis finansial yang terjadi saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Ya Tuhan, kami tidak sanggup untuk atas kekuatan kami sendiri untuk melewati segala sesuatu yang buruk, naik pasang surutnya kehidupan ini ya Tuhan. Tetapi kami berserah kepada Tuhan. Kami mohon penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan, di dalam tubuh kami masing-masing, sehingga kami boleh menerapkan tiga prinsip finansial yang telah Tuhan tuliskan untuk kami semua. Kami berdoa kiranya Tuhan mau memampukan kami untuk menerima selalu kebenaran kekal bahwa Tuhan adalah pencipta dan pemilik dari dunia ini. Kami juga selalu diingatkan bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tahu segala kebutuhan kami. Tuhan tahu segala kesulitan kami. Dan Tuhan dengan kekuasaan-Mu yang luar biasa, dengan kekayaan-Mu yang tidak terbatas, Tuhan mampu memberikan kepada kami, menyediakan kepada kami segala kebutuhan, ya, lebih dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami bisa menyusun kembali prioritas-prioritas kehidupan kami yang hanya berfokus kepada kedatangan Tuhan, bukan berfokus kepada dunia ini. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh anggota OCC Family, masing-masing kami. Tuhan tahu masing-masing pergumulan kami. Tuhan tahu kebutuhan kami. Tuhan tahu kesulitan kami. Kami mohon ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, Tuhan mau memberikan kepada kami sesuai dengan janji-janji Tuhan, agar semua boleh dilepaskan dari kehidupan kami dan kami boleh menikmati damai sejahtera sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin.